Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Kamu punya cara sendiri dalam berbagai hal. Dan aku suka cara kamu mencintai aku. I love you. Until tomorrow. Lagi-lagi, kisah nyata yang viral jadi kesempatan pegiat film buat mengadaptasinya dalam bentuk sinema. Sesuatu yang dianggap sebagian orang latah. Ya untung-untung kalau eksekusinya oke, materi promosinya menarik. Memungkinkan kok untuk sukses memikat banyak penonton. Bukan sarkas ya Zayang, cuma apakah masih diperlukan remake kisah nyata viral dibikin film ketimbang bikin cerita yang orisinil? Sebelum masuk ke inti review ini, aku mau muterin dulu ada beberapa ulasan singkat dari teman-teman yang udah nonton film Until Tomorrow kemarin. Agak disayangkan sebenarnya ini produksinya udah punya modal main cast yang kaliber Deva Mahendra gitu ya, dan juga Clara Bernadette yang sebenarnya punya range acting yang tergolong luas, tapi sayangnya mereka nggak didukung sama departemen penceritaan yang kuat. Skripnya lemah, ditambah lagi dialog-dialognya yang dialognya kering banget, cheesy ya. Skripnya sayang banget, padahal castnya udah bagus-bagus, actingnya juga bagus-bagus. Terus paling keganggu banget sama penampilannya Brisia Jody. Dia kerja di toko kuit, bahkan ada di rumah sakit, temennya udah sekarat, dia pakai hot pen gitu. Ini ngapain gitu. Dan aku ngerasa film ini kok lama banget ya, padahal cuma sebentar durasinya. Peran yang menjadi Rena, teman dekatnya si Sarah, itu acting sedihnya nggak dapet. Ya kali temen udah sakit parah, mau meninggoy, terus dia sedihnya itu kayak nggak ikhlas gitu, kayak masih ada di senyum-senyumi. Jadi sedihnya itu nggak dapet sih jadi si Rena. Untuk ketolong sama actingnya si Rama sama si Haka, karena emang dua-duanya ganteng. Pas lagi ribut-ribut acting itu dapet tuh, karena ganteng sih. Kalau menurut aku film Until Tomorrow ini sebenarnya ceritanya bagus ya, karena based on true story kan, dan ceritanya sedih sebenarnya. Tapi entah kenapa aku dari awal sampai akhir sampai klimaks endingnya itu aku nggak dapet feel sedihnya, itu nggak dapet sama sekali. Terus banyak juga detail yang kayaknya miss dari sutradaranya. Overall kalau untuk yang paling aku suka itu kayaknya cuma tone visualnya aja deh, masih hangat di mata, masih nyaman dilihat. Dan untuk keseluruhan rate pribadi, sorry to say, aku cuman bisa kasih 6 dari 10. Ya, itu dia beberapa review jujur mereka. Oke, tanpa mengurangi empati dan rasa hormatku terhadap kisah aslinya, fokus review ini murni dari experience jujur. Ini film yang potensial tapi berakhir amblas. Oke, biar enak kita mulai dari poin-poin menariknya aja ya. Pertama, pemilihan pemain. Deva Mahendra dan Clara Bernadette sebagai tokoh utama punya chemistry yang cukup bagus. Acap kali aku dan teman sebelahku ngomong kalau mereka berdua ini cocok ditandemi bersama. Pesona keduanya berhasil membuat kami terpaku sampai akhir filmnya. Kedua, visual yang pop, pemilihan color grading yang tepat, pemilihan beberapa props yang sebenarnya minimalis tapi menimbulkan kesan yang hangat terhadap film ini. Udah itu aja sih. Film ini sangat hadrah daeng ratus kali. Beberapa film yang pernah dibuatnya kalau perlu head to head sama film ini, ya kemasan dan penuturannya mirip-mirip lah. Alih-alih membuat Until Tomorrow tampak sendu sedari awal, justru kita diajak bermain dengan scoring dan catchy-nya. Mencoba membuat hati penonton riang dulu baru sendu kemudian. Tapi mohon maaf nih ya, bukan bermaksud tidak menghargai cara ini. Mungkin berhasil buat sebagian penonton, tapi malah tidak buatku atau mungkin beberapa penonton lainnya. Karena berbanding terbalik dengan chemistry yang tampak kokoh antara Deva dan Clara, justru kebanting dengan dialog cheesy yang agak apa sih ya? Kayaknya Alan dan almarhumah Daslina mungkin gak gini-gini amat deh. Naskah di sini emang agak gimana gitu. Iya, itu yang kubilang dari awal, potensial tapi amblas ujung-ujungnya. Ini sangat krusial ya, dan ya sorry to say, jelek. Kemudian deretan pemain yang sebenarnya bisa diganti dan dihilangkan. Misalnya aja kayak Asri Welas yang kami mengira dia bisa dapat screen time lebih setidaknya ngebus performa film ini. Tapi ternyata tidak sama sekali. Doi cuma numpang lewat dan gak penting jadinya dia ada di film ini. Sebaliknya peran Asri Welas bisa menggantikan Brisia Jody yang aduh mbak, ini maaf banget, kamu nyanyi aja. Aku suka semua sama lagu-lagunya, tapi tidak sebagai aktris film. Udah, ini review kalau semua unek-unek dilontarkan kayak kawan-kawan sinekrip kalau ngejulit, tos men. Udah bisa bakal panjang sih durasinya.
Until Tomorrow bagus sebagai kenangan manis sang pemilik kisah aslinya. Tapi ketika dijadikan suguhan banyak penonton, yang mana penonton Indonesia makin kemari makin jeli dan cerdas buat menilai sebuah film yang bagus dari banyak aspek, ya kesan tidak memuaskan akan sangat bisa dirasakan bagi penontonnya ketika selesai nonton Until Tomorrow ini. Ya, sekali lagi review ini berdasarkan experience-ku. Penilaian bisa saja berbeda untuk penonton lainnya, ya. No hard feeling ya. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.